kasih. Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Seberapapun kesulitan dan seberapapun masalah-masalah yang kita hadapi, tangan kasih sayang Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita harus senantiasa bergantung, bersandar, dan mengucap syukur untuk apa yang Tuhan nyatakan setiap saat dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan itu nyata, sebagaimana kita ada hari ini. Nah, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Nah, saudara, ada banyak cerita tentang bagaimana menangkap kera. Tapi kisah tentang cara menangkap kera yang dilakukan oleh orang di Afrika Utara yang sudah banyak diceritakan lewat medsos, lewat kisah-kisah yang ditulis, akan saya sampaikan lagi kepada saudara pada saat ini. Bagaimana orang di Afrika Utara itu bisa menangkap seekor kera. Untuk menangkap seekor kera, seorang pemburu akan mengeluarkan isi sebuah labu, lalu membuat lubang yang hanya cukup dimasuki oleh tangan kera di salah satu sisi buah labu itu. Kemudian labu itu oleh si pemburu diisi dengan kacang dan diikat pada sebatang pohon. Kera yang penasaran itu akan tertarik dengan bau kacang, sehingga ia memasukkan tangannya ke dalam buah labu dan meraup kacang itu. Namun lubang pada labu itu terlalu kecil baginya, sehingga ia tidak dapat mengeluarkan tangannya karena genggamannya penuh berisi kacang. Karena tidak mau melepaskan kacang dalam genggamannya itu, maka kera akhirnya dapat dengan mudah ditangkap oleh si pemburu. Kera itu sebenarnya menjerat dirinya sendiri karena tak mau melepaskan genggamannya dari kacang-kacang yang ada di dalam buah labu yang sudah digenggamnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setan juga menggunakan cara yang sama untuk menjerat kita. Iblis mencobai kita supaya kita terus mengejar kekayaan duniawi yang kita pikir sebagai sesuatu yang dapat memberikan keamanan kepada kita, kenyamanan kepada kita, ada nilai tambah dalam hidup kita. Karena begitu banyak kekayaan duniawi yang bisa kita raih. Selama kita menggenggam kuat-kuat kekayaan duniawi itu tanpa mau melepaskannya, kita akan diperbudak. Sekali lagi, kita akan diperbudak oleh kekayaan itu. Dengan demikian, tepatlah peringatan dalam Alkitab seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 tadi. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Rasul Yohanes juga berkata bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu saudara bisa lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Yohanes dengan jelas menegaskan bahwa dunia sedang lenyap. Dunia dan semua keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Saudaraku, jangan kita terjerat oleh tipu muslihat iblis dengan menyodorkan harta kekayaan, dengan menyodorkan kenikmatan dunia, dengan menyodorkan keinginan mata, keinginan daging, serta keangkuhan hidup yang ada di depan mata kita. Tawaran dari si iblis sangat luar biasa nikmatnya. Menyukacitakan hati kita, membuat semua yang kita dambakan tentang pesona dan kenikmatan dunia itu bisa kita raih. Tapi saudaraku, ketika kita menikmati jerat itu, menikmati jerat iblis, masuk di dalam jerat iblis, maka kita akan tidak memiliki kehidupan yang kekal. Kita akan lenyap
bersama-sama dengan dunia dan semua keinginan yang ada di dalamnya. Saudaraku, Anda, saudara dan saya, kita tidak dapat mengumpulkan harta di sorga jika kita terus menggenggam harta dunia. Kita tidak dapat mengumpulkan harta di sorga jika hati dan hidup kita terikat dengan harta duniawi. Saudara, mari kita belajar. Kita belajar dari apa yang dikatakan Yohanes di dalam suratnya ini. Kita belajar untuk menanggalkan semua keinginan duniawi kita. Kita menanggalkan semua kerinduan hati kita untuk menikmati dunia dan segala isinya. Jangan terjerat oleh tipu muslihat iblis. Kita belajar untuk memandang kepada Tuhan. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap hari kita. Supaya hidup kita didapati berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan memuliakan hati Tuhan. Tuhan tolong kita, Tuhan bantu kita, Tuhan sertai kita, supaya kehidupan kita sungguh-sungguh kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.